Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali pekan kita dengan bersama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan saat ini diambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang demikian bunyinya. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, membangun relasi bersama dengan orang lain bukanlah hal yang mudah. Biasanya di dalam kita berelasi itu selalu ada kesalahpahaman. Biasanya di dalam kita berelasi juga akan ada kekecewaan yang muncul, baik karena tutur kata ataupun karena perilaku dari orang-orang di sekeliling kita, atau perilaku kita yang juga mungkin menyakiti atau mengecewakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, dari situasi yang seperti itu, dari kondisi yang seperti itu, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Karena menarik di dalam Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius yang pada waktu itu Timotius adalah anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus di dalam memberikan pesan kepada Timotius, meskipun Timotius ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mengingatkan bangsa-bangsa pada waktu itu, khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi di dalam proses mengingatkan ini, harapannya juga Timotius masih mengedepankan etika di dalam berelasi. Bukan berarti kemudian Timotius menganggap dirinya paling benar dan berhak menghakimi orang-orang lain yang bersalah. Oleh karena itu tadi dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dalam hal ini Rasul Paulus menekankan bahwa tetaplah kedepankan etika, kedepankan rasa hormat terhadap orang lain meskipun kita sedang mengingatkan orang yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak elok rasanya kalau kita berkaca dari Rasul Paulus ini, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, di dalam kemudian menasehati orang kita menganggap bahwa diri kita yang paling benar, diri kita yang paling baik, dia adalah orang yang bersalah, yang memang berhak untuk dihukum, dan dia adalah orang yang mohon maaf mungkin ada di bawah kita karena kita benar dan dia salah. Harapannya tidak begitu, tetapi marilah kita melakukan, kalaupun kita menegur, kalaupun kita mengingatkan, tetaplah kedepankan etika, tetaplah kedepankan rasa hormat kita meskipun orang tersebut melakukan kesalahan. Dan dengan begitu harapannya di dalam kita berelasi itu juga terjadi sebuah relasi yang baik, sehingga yang diingatkan juga tidak merasa sakit hati karena diingatkan atas kesalahan dia, dan kemudian bisa memperbaiki dirinya, dan setelah itu bisa kembali menjalani hidup dengan baik, dengan penuh sukacita bersama-sama dengan kita semua. Nah, inilah tujuan dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya relasi antar manusia itu tetap terjaga, tetap terbangun dengan baik, meskipun dalam satu sisi kadangkala Timotius harus mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi jangan sampai karena Timotius mengingatkan kesalahan tersebut kemudian membuat orang itu menjadi kecewa, kemudian membuat orang itu menjadi malu, kemudian membuat orang itu menjadi takut untuk bersama-sama kembali berelasi bersama dengan Timotius. Harapannya itu juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga relasi itu menjadi terbangun dengan baik, dengan penuh damai sejahtera, bisa saling mengingatkan dengan baik apabila ada yang melakukan kesalahan. Dan kiranya ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ataupun di dalam kita menjalani pekerjaan kita masing-masing. Tetap kedepankan etika dan rasa hormat terhadap orang lain, sehingga relasi kita menjadi terbangun dengan baik dan dengan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan bahwa pada kesempatan saat ini Tuhan telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ini, supaya kami tetap mengedepankan rasa hormat kami kepada orang lain, sehingga di dalam kami berelasi tetap bisa kami bangun dengan baik, dengan penuh damai sejahtera, meskipun mungkin kami harus mengingatkan, meskipun kami harus menasehati ketika ada saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memampukan kami, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan berelasi, bisa kami jalani juga dengan baik, baik di dalam keluarga, masyarakat, gereja, ataupun di lingkungan pekerjaan kami. Dan kami serahkan seutuhnya seluruh aktivitas, kegiatan pekerjaan kami di awal pekan ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani awal pekan, selamat beraktivitas, dan tetaplah jaga kesehatan, jaga protokol, supaya kita bisa menjalani aktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita, dan tentunya dengan aman dan dengan sehat. Tuhan memberkati kita semua.